Kabar baik selanjutnya nih dari perkembangan kasus Yupita dan Taufik Hidayat ya, alhamdulillahnya kemarin berkas untuk nanti proses ke tahap pengadilan itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Yang pastinya kita berharap Taufik Hidayat itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal ya, kalau bisa hukumannya seumur hidup lah gitu. Dimana Taufik Hidayat juga disambut oleh narapidana lain tuh juga pastinya kalau bisa dapat salam olahraga ya. Sementara di satu sisi Yupita sedang tahap pemulihan karena kemarin juga sudah operasi ya. Yupita ini nanti rekonstruksi wajah selanjutnya bertahap, syukur-syukur bibirnya kembali, matanya juga bisa lihat lagi. Nah, kalau untuk Taufik Hidayat, selamat menikmati masa hukumannya. Kita lihat di sini videonya seperti apa ya dia di penjara. Tenang. Udah tenang, bersama saya di sini. Udah apa-apa, udah selesai gempa. Nyawa. Taufik Hidayat juga dapat harapan nah, dari kedua orang tuanya. Yupita nih meminta pelaku untuk dihukum ya kalau bisa nyawa dibalas nyawa ya gitu. Kehilangan sesuatu dikehilangan sesuatu juga. Masa hanya dapat hukumannya yang hanya 12 tahun penjara, sementara Yupita harus menanggung cacat dari sisi wajah yang tidak sempurnanya untuk seumur hidup. Dan Yupita juga harus menahan rasa sakit nanti operasi demi operasi tahapan selanjutnya. Ya, kok dari sisi Taufik Hidayat mulus-mulus aja dia nggak dapat salam olahraga, dia kayak cuma nanti menikmati hari tuanya udah di dalam penjara. Di sini juga kita lihat ya, Taufik Hidayat itu bicara memohon doa kepada netizen gitu ya, kalau bisa jangan dihukum ya nggak bisa lah. Kalau orang Taufik Hidayat juga punya salah gitu, pasti dihukumnya. Harapan kita semua nggak diringankan. Kita lihat aja videonya ya. Di sini ada yang bikin seolah-olah Taufik Hidayat ngomong langsung ke netizen, coba minta doa restu. Saya mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia atas musibah yang menimpa saya menjadi tersangka kasus penganiayaan. Semoga pihak kepolisian bisa membebaskan saya dari segala tuduhan. Banyak nih netizen yang mendoakan ya, semoga dibebaskan dari hukuman katanya. Mudah-mudahan ditambahkan hukumannya katanya. Hukum aja seberat-beratnya Taufik Hidayat. Ini baca-baca dari beberapa komen netizen kalau Taufik Hidayat itu waktu kemarin konferensi pers dia kan nggak ngomong ya, cuman minta maaf juga nggak jelas ke Yupita seperti apa. Ini sampai ada orang yang mungkin bikinlah video kayak seolah-olah Taufik Hidayat ngomong gitu, tapi semua juga pasti ya nggak ada yang mau lah doain sama Taufik Hidayat ini ya. Kita lihat video di sini nih. Dia juga kayak minta doa lagi ini. Saya mohon semua jangan bersedih atas kasus yang saya alami. Doakan saja agar saya bebas dari segala tuduhan dan bisa hidup bebas. Pak polisi jangan galak-galak ke saya ya. Emang sih selama ini juga dia nggak dapat perlakuan yang kasar dari polisi. Dia juga menyerahkan dirinya mudah ya. Pinter dia tuh saking narsistiknya dia, daripada nanti dapat penganiayaan dan lain-lain, dia lebih baik menyerahkan diri seolah-olah dia bersalah. Tapi kayaknya dalam hati kecil dia, kalau dia kayaknya nggak ketangkep, rasanya dia nggak akan sebegitu menyerahnya ke polisi ya. Karena sudah terlanjur viral aja, kayaknya gitu deh. Nah gini di sini nih, ada lagi videonya. Ari maneh teu boga pisan hate jadi manusia teh. Leulewiheun ti Satoshi mah. Ih, eta beungeut jiga nu teu boga dosa wae. Dasar si kopet maneh mah. Aku datang. Aduh, dasar talibug maneh mah. Ah, aing mah eueuh linggis jang nyokol panon. Nu aya we pake babuk ku ieu we nya. Pareuman heula nya kamerana bisi pelanggaran. Saking geramnya dengan kondisi Taufik Hidayat sekarang tuh nggak sama dapat perlakuan seperti Yupita juga ya. Bikinlah video dimana gimana kalau Taufik Hidayat itu juga dihukum seberat-beratnya, tapi sayangnya
dia hanya dapat hukuman nanti ya udah seumur hidup mungkin di penjara, menikmati dia hari tua. Syukur ya kalau dia di penjara seumur hidup. Takutnya dia cuma 12 tahun penjara, terus dia nanti bebas berkeliaran lagi. Kan ini contoh untuk semua perempuan di luar sana, kalau kemana-mana Kak ditemani sama keluarga, saudara, atau pokoknya jangan sendirian lah, ditemenin teman. Jangan kemana-mana tuh berduaan dengan lawan jenis yang baru kenal sebentar dari media sosial, ya kan? Kita nggak tahu di belakang orang ini tuh dia ada niat apa. Jangan mudah percaya dengan orang baru sih intinya gitu, karena perempuan itu rawan dia menggunakan perasaan yang akan lebih condong kasihan, ya kan, dan mau diperdaya. Seperti Yupita ini tuh dia seolah-olah meromantisasi kenangan, mungkin sebelumnya memang saling suka, saling sayang sama Taufik Hidayat, tapi udah terlanjur sampai dia kehilangan semuanya, dan dia bertahan, dan dia mau nurut sama Taufik Hidayat. Mungkin juga ada ancaman, yang akhirnya sampai dia dapat pertolongan dari penjaga kos yang terakhir itu. Salah satu doa dia yang dikabulin, dia pengen pulang. Yupita pengen pulang dengan kondisi apapun. Itu juga akhirnya Yupita sekarang mendapat banyak bantuan dari semua pihak, sampai nanti kondisinya semakin membaik, operasi demi operasi dilakukan juga bertahap. Dan Yupita ingin berkumpul dengan keluarganya, walaupun mungkin nanti tidak seperti dulu ya, kondisinya nggak akan utuh. Yupita ini masih muda, sayang, dia nggak punya masa depan, dia harus nanti mungkin ya hanya sebatas menikmati kehidupan selanjutnya dengan punya usaha. Syukur-syukur dia juga sebenarnya pengen kuliah lagi. Ya, semoga nanti dia bisa kuliah lagi. Dia dengan trauma-traumanya dia harus melewati hari demi hari ke depannya. Kita lihat di sini juga ada penjelasan dari seorang pembaca tarot ya. Kenapa Taufik Hidayat sekejam itu sama Yupita? Kasus Taufik Hidayat di Bandung ternyata bukan cuma soal cemburu. Bayangin, lo disekap dan disiksa selama 3 tahun lamanya oleh orang yang katanya mencintai dengan tulus. Kasus ini menceritakan tentang seorang monster psikologi yang kemudian lahir mencuat ke media. Kita bedah kasus ini melalui pembacaan tarot. Halo, gue Rian Kamisa. Selamat menikmati sisi gelap dalam kesadaran. YTR, wanita berusia 29 tahun, ditemukan dalam keadaan kritis di sebuah rumah di daerah Cileunyi, Bandung, setelah berhasil mengirim pesan rahasia ke keluarganya. Pelaku yang bernama Taufik Hidayat menguras habis harta korban dan menyiksanya selama bertahun-tahun. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul adalah The Emperor. Dalam psikologi kriminal, apa yang dilakukan oleh Taufik ini dinamakan intimate terrorism melalui metode coercive control. Pelaku nggak cuma sekedar cemburu posesif. Dia memiliki kecenderungan gangguan kepribadian narsisme ekstrim yang haus akan kontrol secara total. Pelaku mengisolasi korban dari keluarga dan dunia luar agar korban kehilangan orientasi realitas, sehingga korban tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuasaannya. Kita coba ambil kartu berikutnya. Kartu yang muncul adalah The Devil dan Five of Pentacles. Ini sudah jelas bahwa motif sesungguhnya adalah penguasaan harta. Taufik diduga memiliki kecenderungan sifat antisocial personality disorder. Cemburu di sini hanyalah sebuah kedok atau pembenaran yang digunakan pelaku untuk melegitimasi kekerasannya. Motif utamanya yang paling dingin adalah parasitisme ekonomi. Dia menguras aset korban tanpa merasa bersalah sedikit pun. Memandang korban bukan sebagai manusia yang layaknya dicintai, melainkan sebagai komoditas atau inang yang bisa diperas sampai habis. Dan saat ini, pelaku sudah diringkus oleh Polda Jabar setelah sebelumnya sempat. Itu dia ya, sebenarnya serem lah kalau kita mempelajari lagi secara psikologi dari kejiwaannya Taufik Hidayat. Yang penting Yupita sekarang sudah aman dengan keluarganya, cepat sehat, dan Taufik Hidayat cepat dihukum yang seberat-beratnya. Makasih yang sudah nonton, bye!